Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Marliati. Mari anak-anak kita belajar PPKN. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Sebelum ke pembahasan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja contoh norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah penjelasan berikut ini secara sesama. Latar belakang terbentuknya norma dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal ini bertujuan agar tercipta kehidupan yang damai dan ketertiban dalam masyarakat. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia merupakan zoon politikon atau makhluk politik. Artinya, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi tersebut mencakup hubungan yang terjadi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok dan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial didasari oleh kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia lainnya. Hal itu karena manusia selalu hidup berkelompok. Selain itu, manusia juga hidup berorganisasi. Dalam suatu organisasi, pasti ada tujuan. Ada anggota yang memiliki keberagaman, ada pembagian tugas, dan ada aturan yang disepakati. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tertib, diperlukan aturan agar tidak ada orang yang berbuat semaunya sehingga dapat merugikan orang lain. Peraturan dibentuk agar dapat menjadi pedoman atau petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat inilah yang disebut norma. Kata norma berasal dari bahasa Belanda norm, yang berarti pokok, kaidah, patokan, atau pedoman. Sementara itu, dalam bahasa Latin, norma berasal dari kata mos, yang merupakan bentuk jamak dari mors. Mors berarti kebiasaan tata kelakuan atau adat istiadat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat berisi tentang aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Kepatuhan manusia terhadap norma yang berlaku didorong oleh kebutuhan untuk dapat hidup aman, tentram, dan damai. Dengan demikian, norma berperan besar dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat terdiri atas 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran agama dan tertulis dalam kitab suci. Norma ini mengharuskan penganut suatu agama untuk menaati semua yang diperintahkan agama tersebut. Norma agama bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Norma agama mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan manusia lainnya, serta hubungan manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Adapun contoh penerapan norma agama diantaranya sebagai berikut. 1. Perintah untuk menyayangi sesama manusia dan seluruh ciptaannya. 2. Larangan melakukan perbuatan jahat dan tidak baik. 3. Perintah untuk rajin beribadah dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia atau bersumber dari hati nurani manusia. Dengan adanya norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggapnya baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Norma kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis, karena dilakukan berdasarkan hati nurani.
Pelanggaran terhadap norma kesusilaan mengakibatkan rasa malu dan penyesalan atau perasaan bersalah karena bertentangan dengan hati nurani. Orang yang melanggar norma kesusilaan biasanya disebut sebagai orang yang asusila atau tidak bermoral. Norma kesusilaan bersifat umum, sehingga dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh penerapan norma ini diantaranya sebagai berikut. 1. Bertindak dan berperilaku jujur. Misalnya, ketika kita menemukan barang milik orang lain, kita harus mengembalikannya. 2. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. 3. Tidak melakukan perbuatan asusila. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari tata pergaulan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan disebut dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan merupakan pedoman mengatur tingkah laku atau tata cara manusia bersikap dan berperilaku terhadap manusia lain yang ada di sekitarnya. Pelanggaran terhadap norma ini mendapatkan sanksi berupa celaan atau cemoohan dari orang lain. Hal itu karena sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Adapun contoh penerapan norma ini diantaranya sebagai berikut. 1. Memberikan tempat duduk terlebih dahulu kepada wanita ketika berada di dalam transportasi umum. 2. Menghormati orang yang lebih tua. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Norma hukum bersifat mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumber norma hukum bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, hukum perdata, hukum pidana, hukum agama, dan sebagainya. Norma hukum memiliki keistimewaan. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa dan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom. Artinya, dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar masyarakat, yaitu kekuasaan negara. Adapun contoh penerapan norma ini adalah sebagai berikut. 1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 2. Tidak melakukan tindakan kejahatan. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.